Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada Bapak Irham Yonanu, dan perkenalkan, nama saya Alfi Husaini. Saya ingin ngebahas tentang pelajaran materi kelas 11 SMA. Nah, materinya ini tentang pendidikan agama Islam ya. Terus yang pertama ini kita ngebahas tentang beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang pertama ada kitab Taurat. Kitab Taurat itu berasal dari kata Ibrani. Kitab Taurat adalah salah satu kitab suci yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam, dan kitab Taurat merupakan salah satu ketiga komponen Toru, Nabin, Ketubin yang terdapat dalam kitab suci agama Islam Yahudi yang disebut Nimlia Alkitab. Oleh karena itu orang-orang Kristen disebutnya Old Testament, perjanjian lama. Selanjutnya ada kitab Zabur. Kitab Zabur bentuknya yaitu zamannya dari Zubur, berasal dari Zabaro Yazburu yang berarti menulis. Makna aslinya adalah kitab yang tertulis. Zabur dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Mazmur, jamaknya adalah Mazamir. Dalam bahasa Ibrani disebut yaitu nyanyian rohani yang dianggap suci. Sebagaimana ulama menyebut Mazmur yaitu salah satu suci, kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa Ibrani ini yaitu Zimra yang berarti musik atau musik, Zamir atau lagu, dan Mizmor. Mazmur merupakan pengembangan dari kata zamar, artinya nyanyi. Oke. Selanjutnya ada kitab Injil. Kitab Injil itu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa. Kitab Injil ini diturunkan kepada Nabi Isa memuat keterangan-keterangan benarnya atau nyata, yaitu perintah-perintah Allah agar manusia mengesahkan dan tidak menyatukan dengan satu apapun dalam kitab Injil, mengenai keterangan mengenai lahirnya yang terakhir dan penutup para nabi dan rasul atau Muhammad. Selanjutnya ada kitab Al-Quran. Al-Quran itu merupakan kitab suci yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Al-Quran diturunkan tidak sekaligus, melainkan secara berlangsung. Al-Quran diturunkan selama kurang lebih 23 tahun, tepatnya 22 tahun 22 bulan 22 hari. Al-Quran ini terdiri dari 30 juz, 114 surah, 74.437 kalimat, dan 325.435 huruf. Wahyu yang terakhir turun adalah Al-Quran. Surat Al-Maidah ayat 3. Ayat tersebut turun pada tanggal 9 Zulhijjah tahun 10 Hijriah pada Arafah, ketika Nabi Muhammad sedang menunaikan haji wada, haji perpisahan. Beberapa hari sudah menerimakan wahyu tersebut Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini ada lagi selanjutnya berani hidup jujur, karena kita hidup harus jujur, nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Sikap jujur merupakan sikap positif yang harus dimiliki setiap orang. Namun saat kejujuran merupakan dimulai langkah dan jarang dapat kita jumpai. Kejujuran ini adalah faktor terbesar tegaknya agama dan dunia. Kehidupan dunia akan hancur dan agama di atas kebohongan, khianat, atau serta perbuatan curang. Selanjutnya, kejujuran harus ditegakkan meskipun berat dan susah. Orang yang jujur akan menjadi mulia di sisi Allah maupun di sisi manusia. Ungkapan tentang orang-orang jujur hancur adalah keliru. Allah Subhanahu wa taala menyifatkan, mendirikan. Ini adalah kesaktian jujur sekarang atau terbuka mata terhadap keunggulan perilaku jujur. Betapa banyak orang yang tidak jujur harus masuk penjara. Selanjutnya
pentingnya memiliki sifat syaja'ah. Nah, di sini ini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman tidak menjadi penakut dan pengecut, karena rasa takut dan pengecut itu akan membawa kegagalan dan kekalahan. Keberanian adalah tuntunan keimanan. Iman kepada Allah mengajarkan kita menjadi orang-orang yang berani meskipun harus menghadapi rintangan. Tidak menyukai orang-orang yang penakut. Orang yang lemah atau penyakut berani. Sedangkan orang-orang yang syaja'ah adalah keteguhan hati, kekuatan penyendiri, dan untuk membela dan mempertahankan kebenaran secara jantan dan terpuji. Dapat diartikan keberanian yang berlandasan kebenaran yang dilakukan dengan penuh pertimbangan dan perhitungan, mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ada pentingnya memiliki sifat jujur. Nah, di sini ada pentingnya memiliki sifat jujur. Sifat jujur merupakan tanda Islaman seseorang yang sudah juga tanda kesempurnaan bagi pemilik sifat tersebut. Pemilik kejujuran memiliki kedudukan yang tinggi di dunia akhirat. Dengan kejujuran, seorang hamba akan mencapai derajat orang-orang yang mulia. Dari segala keburukan dapat saksi dalam Islam, kehidupan sehari-hari dapat bahwa perbuatan rezekinya. Sebaliknya, orang yang tidak jujur itu atau orang bohong akan dipersulit rezekinya. Jadi orang yang bohong itu akan dipersulit rezekinya. Makanya orang yang pernah berbohong akan terus berbohong, membuat hatinya menjadi was-was. Selanjutnya, di sini pada dasarnya setiap individu muslim diperintahkan melaksanakan dakwah Islam sesuai dengan kemampuan Islam, yaitu sebaik-baik umat. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya manusia itu dalam keadaan rugi kecuali orang yang beriman, beramal soleh, dan saling memberi nasihat dalam kebenaran dan kesabaran. Quran surat Al-Asr ayat 2 dan 3. Dan di sini ada lagi pengertian khutbah. Khutbah, tablik, dakwah, makna. Jadi khutbah ini bermakna nasihat dalam kegiatan ibadah seperti sholat Jumat, sholat Idul Adha, sholat Istisqa, wukuf dan nikah. Menurut istilah khutbah, ceramah kepada sejumlah orang Islam dengan syarat dan rukun tertentu berkaitan langsung dengan kesunahan. Misalnya sholat Jumat. Nah, untuk sholat Jumat, jadi contohnya itu ada khutbah Jumat dan sholat Jumat. Nah, di sini saling menasehati dalam Islam. Yang kedua ini adalah tablik, yang berarti menyampaikan, memberitahukan dengan Islam, lisan. Menurut istilah tablik adalah kegiatan yang menyampaikan pesan kepada Allah Subhanahu wa taala secara lisan kepada satu orang Islam atau lebih untuk diketahui dan diamalkan isinya. Nah, misalnya Rasulullah memerintahkan kepada sahabatnya yang datang di majelis untuk menyampaikan suatu kepada sahabat yang tidak hadir. Yang ketiga ada dakwah, yang berarti memanggil, menyeru, mengajak pada sesuatu hal. Menurut istilah dakwah yaitu mengajak seseorang atau lebih ke jalan Allah secara lisan. Perbuatan di sini kena adanya dakwah bilisan dan dakwah bilal. Kegiatan dakwah bukan hanya ceramah tetapi aksi sosial dan nyata. Misalnya santunan anak yatim, sambungan membangun fasilitas umum. Nah, terus di sini ada saling menasihati dalam Islam. Yang pertama itu ada penting-pentingnya. Yang pertama pentingnya khutbah. Pentingnya khutbah itu sebagaimana sudah dijelaskan bahwa khutbah termasuk aktivitas ibadah. Oleh karena itu khutbah tidak bisa ditinggalkan karena akan membatalkan rangkaian aktivitas ibadah. Sesungguhnya khutbah merupakan kesempatan yang sangat besar untuk berdakwah dan bimbingan manusia ke ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah pentingnya tablik. Itu salah satu wajib bagi sifat Rasul adalah tablik, yang menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Nabi Muhammad masih hidup, seluruh umatnya menyampaikan kepada umatnya. Setelah Rasulullah wafat, kebiasaan ini dilanjutkan oleh sahabat para tabi'in, yaitu pengikut Nabi. Selanjutnya ada pentingnya
ada pentingnya khutbah lagi, yaitu salah satu kewajiban umat Islam berdakwah, sebagaimana yang menyebutkan berdakwah itu fardu kifayah, kewajiban kolektif, menyatukan fardu ain Rasulullah SAW yang mengajarkan seseorang muslim selalu menyuruh pada jalan kebaikan dengan cara-cara yang baik. Nah, di sini ada pentingnya taat kepada aturan-aturan. Yang pertama, pentingnya taat kepada aturan. Taat memiliki aturan arti tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, perintah dan sebagainya. Tidak berlaku curang atau setia aturan adalah tindakan atau perbuatan yang harus dijalankan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memimpin, yang di sekolah, di rumah atau di lingkungan dimanapun saja. Aturan ini yang paling tinggi yaitu aturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu terdapat pada Al-Qur'an yang disebut-sebut sunnah atau hadis. Di bawah ini lagi ada aturan Allah yang memimpin, baik dipimpin pemerintah, negara, daerah manapun, pemimpin yang termasuk pemimpin keluarga. Peranan pemimpin sangatlah penting. Sebuah institusi terkecil keluarga sampai yang terbesar adalah negara. Tidak akan tercapai kestabilan tanpa adanya seorang pemimpin. Terus ada lagi kompetisi dalam kebaikan. Hidup adalah kompetisi untuk kebaikan, yaitu meraih cita-cita yang apa yang dia inginkan atau merebutkan kedudukan. Nah, di sini adalah tetapi juga Allah Subhanahu wa taala merugi jika rasa ria dan ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Jadi apabila kita ingin merebutkan jabatan, kedudukan, semuanya nakfan tarbona, indah menggoda tetapi sungguhnya tiada. Nah, maka itu Allah ria ikut bermain dalam kompetisi tersebut. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat Allah, sifat-sifat Rasul. Yang pertama sifat wajib. Yang pertama itu sidik, yaitu Rasul yang selalu benar. Apa yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya adalah perkara yang benar. Apa yang disembah oleh bapaknya adalah sesuatu yang tidak memberi manfaat dan mudarat, jauhilah. Yang kedua amanah. Amanah itu dapat dipercaya di saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang dibawa olehnya, menegaskan bahwa Nabi Nuh adalah orang yang terpercaya, yaitu amanah itu terpercaya. Yang ketiga itu ada tablik. Tablik itu yaitu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun orang yang disembunyikan Nabi Muhammad dan tidak disampaikan kepada umatnya. Riwayat ceritakan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya tentang wahyu terdapat Al-Quran menegaskan, demi zat yang membelah biji dan melepas napas-napas, tiada yang disembunyikan ikan kecuali pemahaman seorang terdapat Al-Quran. Yang terakhir ini ada Fatona. Fatona ini adalah orang yang kecerdasan yang tinggi ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah. Meski kelompok memaksakan kehendak yang meletakkan Al-Azhar yaitu batu hitam, Azhar Haswat itu batu hitam, lalu menengahi dengan cara satu kelompok memegang ujung yang bawahnya. Nah, di sini ada sifat mustahilnya itu al-kadhib, yaitu kadhib itu bohong atau dusta. Nah, terus ada al-khiyanah. Al-mustahil ini khianat adalah yang diamatkan kepada pastinya yang dilaksanakan. Ketika ini al-kitman yaitu menyembunyikan kebenaran. Setiap firman yang ia terima dari Allah pasti ia sampaikan kepada umatnya. Yang terakhir ada al-balada, yaitu mustahil. Rasul itu bodoh meskipun Rasulullah SAW tidak bisa membaca dan menulis, tetapi ia sangat pandai. Nah, di sini ada muamalah. Muamalah itu pengertian muamalah dalam bahasa Indonesia yang artinya hal-hal yang urusan kemasyarakatan, pergaulan perdata dan sebagainya. Sementara dalam fikih Islam yang berarti tukar menukar dan memberikan manfaat dengan tempuh seperti jual beli, sewa menyewa, upah mengupah, pinjam meminjam, urusan bercocok tanam dan usaha selainnya. Nah, di sini ada macam-macam muamalah. Nah, macam-macam muamalah ini yang pertama itu yaitu jual beli. Jual beli menurut syariat agama Islam kesepakatan tukar menukar benda memiliki benda tersebut. Nah, apabila jual beli itu menyangkut suatu barang yang sangat besar nilainya agar tidak terjadi kekurangan, Al-Quran menyarankan dicatat dan disaksi. Lihatlah penjelasan pada surat Al-Baqarah ayat
282. Nah, di sini ada syarat-syarat jual beli. Yang pertama itu penjual itu dan pembelinya yang pertama harus balik, yang kedua itu harus berakal sehat, dan yang ketiga itu atas kehendak diri sendiri. Terus maksud dari atas kehendak diri sendiri ini berarti dia memiliki pakai uang dia sendiri. Terus lanjut ada uang dan barangnya harus halal dan suci. Haram menjual arak dan bangkai. Ya, begitu juga babi dan berhala termasuk lemak bangkai. Yang kedua itu bermanfaat, membeli barang-barang yang tidak bermanfaat sama dengan menyia-nyiakan harta atau pemborosan. Selanjutnya ada keadaan yang dapat diserahkan, tidak sah dan tidak terima kasih. Terus ada keadaan yang barang diketahui oleh penjual. Terus yang terakhir ada milik diri sendiri. Yang terakhir itu ada ijab qabul. Nah, di sini ada khiyar. Khiyar ini adalah bebas memutuskan antara meneruskan jual beli atau membatalkan. Yang diperbolehkan melakukan khiyar karena jual beli harus berdasarkan suka sama suka tanpa ada unsur terpaksa sedikit pun. Macam-macam khiyar di sini. Yang pertama khiyar majelis, yang kedua khiyar isyarat, dan khiyar aibi. Nah, khiyar majelis itu adalah selama penjual dan pembeli masih berada di tempat berlangsungan atau transaksi tawar menawar. Terus yang khiyar syarat itu yang dijadikan kepada syarat dalam misalnya mengatakan saya jual barang dan saya syarat khiyar 3 hari. Dan terakhir ada khiyar aibi, yaitu cacat adalah pembeli boleh mengembalikan yang dibelinya jika terdapat yang mengurangi kualitas atau barang tersebut. Jadi apabila barangnya sudah cacat bisa dibalikan kepada penjual. Nah, di sini ada riba, yaitu pengertian riba adalah bunga atau uang nilai yang lebih atas penukaran barang. Hal sering terjadi dalam penukaran bahan makanan, perak, emas, dan pinjam meminjam. Riba pun bentuknya dalam syariat Islam hukumnya haram. Nah, macam-macam riba ada riba fadli, riba qardi, yadi, dan riba nasihat. Nah, riba fadli ini pertukaran barang sejenis yang tidak sama dengan timbangannya. Yang kedua, riba qardi ini adalah pinjam meminjam dengan syarat harus memberikan kelebihan saat mengembalikannya. Yang tiga ini riba yadi. Riba yadi ini ada pada jual beli barang sejenis dan timbangannya, namun penjual dan pembeli berpisah sebelum melakukan terima. Dan terakhir ini ada riba nasi. Riba nasi ini adalah akad jual dengan penyerahan barang beberapa kemudian. Nah, terus ada lagi tentang utang piutang. Pengertian utang piutang adalah menyerahkan harta atau benda kepada seseorang dengan catatan yang kembalikan pada waktu. Dan di sini ada rukun utang piutang, ada 3 yang berutang piutang. Terus yang kedua itu ada barang, ada harta, dan yang ketiga lafaz kesepakatan. Jadi berkatanya dengan kesepakatan kita bersama. Terus ada sewa menyewa. Sewa menyewa ini pengertiannya adalah dalam fikih Islam disebut dengan ijaroh. Artinya imbalan yang harus diterima oleh seorang atas jasa yang diberikan. Syarat rukun nyewa menyewa adalah yang pertama, menyewakan dengan haruslah telah tablik dan berakal sehat. Sewa menyewa langsung atas kemauan asing-asing karena dipaksa. Karena tersebut sepenuhnya orang yang menyewakan ditentukan barang-barangnya serta keadilan sifat-sifatnya. Terus ada manfaat yang akan diambil tersebut diketahui, misalnya ada orang menyewakan sebuah rumah. Nah, di sini ada syirkah. Syirkah itu dalam bahasa kata syirkah, perseroan, berarti mencampurkan 2 bagian atau lebih sehingga tidak dapat lagi dibedakan dengan bagian yang lainnya. Terus ada rukun dan syarat syirkah. Yang pertama itu rukun dan syarat syirkah. 2 belah pihak berakad akidami. Akidami ini ada berdua. Syarat yang melakukan akad yang harus dimiliki kecapean dan keahlian harta objek yang makut beri kepercayaan modal akad atau boleh disebut dengan istilah sigat. Dan macam-macam syirkah ini
syirkah inan, syirkah abdan, syirkah wujud, dan syirkah mufawadah. Syirkah inan adalah syirkah antara dua pihak yang masing-masing kontribusi kerja dan modal. Dan syirkah abdan yaitu syirkah antara dua pihak yang masing-masing memberikan kontribusi kerja atau amal. Syirkah wujud adalah karena didasarkan pada kedudukan ketokohan dan keahlian wujud seorang di tengah masyarakat. Dan syirkah mufawadah adalah orang yang menggabungkan semua jenis syirkah di atas. Nah, di sini ada mudarobah. Mudarobah adalah kerja usaha antara dua pihak menyediakan semua modal, sahibul mal, dan pihak lainnya menjadikan pengelola atau pengusaha mudarib. Musakoh yaitu adalah pemilik kebun dan petani menyerahkan kepada petani agar presentasi yang ditentukan pada akad. Terus muzaroah dan mukarrobah. Muzaroah adalah kerjasama dalam bidang pertanian antara pemilik lahan, petani, dan penggarap dalam kerjasama. Nah, berasal dari petani. Muzaroah itu diidentikan dengan mukarrobah. Namun demikian keduanya sebenarnya memiliki perbedaan sedikit. Muzaroah yaitu benihnya berasal dari penggarapan, sedangkan mukarrobah benihnya berasal dari pemilik dari tanam itu. Nah, di sini yang pembahasan terakhir ada perbankan. Perbankan itu adalah lembaga keuangan yang bergerak dalam himpunan dana masyarakat dan disalurkan menggunakan sistem hakikat dan tujuan bank dalam membantu masyarakat. Dalam konvensional, bank konvensional itu menghimpun dana untuk disalurkan kepada memerlukan bagi orang yang badan usaha, bagi orang yang mau. Terus di sini ada murabahah yaitu dalam usul fiqh yang menggambarkan suatu jenis mana menjual menyediakan produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu, biasanya suatu produk. Nah, di sini lagi ada lanjut musyawarah yaitu kerjasama antara pihak bank dan pengusaha, masing-masing pihak sama satu sama lain yang memiliki saham. Terus ada wadiah yaitu memiliki jasa penitipan uang, barang deposit maupun surat berharga. Ada fardul hasan yakni dengan yang diberikan kepada nasabah bank dalam keadaan darurat. Murabahah itu yaitu dalam usul fiqh yang menggambarkan suatu jenis mana yang sepakat pembeli menyediakan produk dengan ditambah jumlah keuntungan tertentu biaya suatu produk. Nah, presentasi dari saya, terima kasih. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.